Baik, selamat pagi semua. Kita sudah di pukul 8.31, jadi sudah waktunya Pagi, kita Pak. mulai. Ya, pagi. Ya, semoga kalian semua sehat-sehat ya. Ini masih ada banyak yang mau bergabung yang harus kita admit dulu nih. Nah, sambil menunggu, kita pada minggu sebelumnya sudah menuntaskan pembahasan kita mengenai arsitektur di Eropa ya. Arsitektur Eropa ini berkembang dari masa Yunani sampai dengan di mencapai puncak-puncak kejayaannya di era Gothic, lalu kemudian kita sudah bahas juga sampai di Renaissance. Nah, setelah Renaissance itu dia memasuki era arsitektur modern ya. Nah, setelah masuk di arsitektur modern itu kita sudah nggak bahas lagi karena itu sudah bagian dari mata kuliah Bu Dr. Wanita pada semester yang akan datang ya. Nah, jadi kita sudah menuntaskan bagian Eropa, sekarang kita mau lihat sepintas ke Asia ya, khususnya Asia Timur, Cina yang banyak sekali, justru banyak sekali pengaruhnya ke arsitektur di tanah air ya, dan bukan hanya di tanah air, di seluruh dunia. Kalau kita ngomong tentang Chinatown, pecinan gitu ya, itu di mana-mana ada gitu. Dan orang Indonesia suka sekali belanja di Chinatown-nya Singapura gitu ya, karena harganya miring dan ada feel belanja di negara maju gitu ya. Nah ya, kalau kalian ke negara tetangga gitu ya, seperti Singapura gitu, pasti yang keinget adalah pergi ke Orchard ya, kalau enggak pergi ke Chinatown. Nah, kita mulai saja. Tolong dikonfirmasi apa yang saya share udah nampak di layar kalian? Sudah terlihat. Oke, ya kita mulai dari sini. Ya ini ada yang tahu ini bangunan apa? Kalau dilihat dari tipologinya sepertinya benteng ini ya. Ada tembok yang kokoh, besar, tinggi gitu. Lalu kemudian ini seperti ada sebuah menara di pojokan benteng, tapi katanya kayak gitu ya. Ada dinding yang tinggi sekali, terus kemudian ada viewing towernya di bagian pojok biasanya. Nah, ini adalah bagian yang sama juga di Forbidden City, kota terlarang di Cina ya. Tipikalnya benteng juga, tapi nanti kita akan masuk situ, kita akan lihat apa itu sebenarnya Forbidden City yang merupakan ikon dari Cina ya. Nah, kita lihat di sini, ini arsitektur Cina kuno gitu ya. Nah, arsitektur ini adalah komponen penting dalam sistem arsitektur di dunia juga gitu ya, nggak kalah penting dengan arsitektur di Eropa yang kita bahas pada minggu-minggu kemarin gitu ya, dan bahkan mungkin bukan mustahil bahwa di Indonesia ini pengaruhnya malah lebih banyak yang arsitektur Cina ini daripada yang dari Eropa gitu ya, nanti kita lihat. Nah, ya Cina juga selain ini juga banyak arsitektur yang luar biasa gitu ya, nanti akan kita bahas juga. Kalau kita bicara mengenai Cina, kita nggak akan lupa mengenai tembok besar Cina ya, Great Wall. Itu satu-satunya struktur di bumi yang dulu gosipnya gitu ya, itu dari bulan juga kelihatan gitu. Nah, kita kan semua belum pernah ke bulan, jadi ya kita lahap saja informasi itu gitu ya.
Nah, baru kemudian akhir-akhir ini nampak bahwa itu sebenarnya adalah hoax. Tidak ada struktur di bumi yang bisa terlihat dari bulan ya, terlalu jauh. Tapi bahwasanya struktur itu panjangnya sampai 21 kali Pulau Jawa gitu ya, ya itu memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Ya, jadi dari situ saja kita bisa melihat signifikansi dari apa yang dibangun oleh nenek moyang bangsa Cina ini gitu ya, sangat-sangat berpengaruh. Dan jangan lupa ya, nenek moyang kita juga berasal dari Cina, dari Yunan gitu. Dan mungkin nanti kita akan lihat pengaruh-pengaruhnya dari budaya dan arsitektur Cina ini gitu ya. Ini ada beberapa kawan yang masih mau masuk nih. Oke. Nah, Cina ini arsitekturnya apa namanya ya? Rigid gitu ya. Jadi dia punya prinsip-prinsip yang kokoh yang sudah diaplikasikan selama berabad-abad gitu. Hampir nggak berubah gitu ya. Sama dengan arsitektur tradisionalnya Indonesia, tapi mungkin Cina ini slightly older gitu ya, ya lebih tua daripada apa yang kita kenal di sini. Jadi disebutkan di sini prinsip-prinsipnya, baik itu sistem struktur ataupun material, gitu ya, itu hanya berubah sedikit saja, dan bahkan mungkin perubahannya itu hanya pada seni dekoratifnya, gitu ya. Nah, sejak masa dinasti Tang, gitu, arsitektur Cina ini memelopori pengaruh yang besar pada nantinya arsitektur-arsitektur di Jepang dan Vietnam dan juga di Korea, gitu ya. Nah, beberapa bagiannya nanti kita akan bahas di minggu depan, gitu ya. Sekarang kita bahas yang sumbernya dulu di arsitektur Cina, gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ya. Nah, ini adalah arsitektur dari kota terlarang gitu ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini musim panas di mana orang bisa datang dalam jumlah yang ribuan dan bergerombol. Mungkin kalau sekarang nggak boleh gitu ya, harus agak jaga jarak. Nah, ini ada, ya ini bendera, ini bukan bendera apa-apa, ini bendera dari pemimpin rombongan biasanya. Tuh ya, kayak gini. Ini untuk memastikan bahwa anggota rombongannya tidak tersesat karena yang datang banyak banget gitu. Oke, kita lanjutkan aja. Ya, sambil kita lihat di sini ya. Ini peta dari negeri Cina. Sebelah utaranya ada Mongolia. Lalu ini dataran Cina yang merupakan dataran yang sangat-sangat luas gitu ya. Ada kaum Mongol di bagian utaranya, lalu kemudian Cina ini banyak terpusat aktivitasnya, yang utama itu di daerah di selatannya gitu ya. Kita lihat di sini ada Henan, Beijing itu di sini gitu ya. Tadi yang kalian lihat foto dari kota terlarang itu adanya di Beijing di sini. Nah, dari Beijing ini ibu kotanya ya, ibu kota dari Cina yang kemudian banyak sekali pengaruhnya ke seantero dataran ini. Lalu kemudian agak ke selatan kita bisa lihat di sini ada Korea yang sekarang itu terbagi atas dua bagian, Korea Utara dan Korea Selatan gitu ya. Yang kalian lebih kenal saya yakin adalah South Korea karena di sini sumbernya K-pop ya. Nanti agak ke selatan lagi ada Vietnam gitu ya. Nah,
Jepang juga. Nah, jadi ini peta besar di mana sebuah peradaban yang dibangun oleh Cina itu eksis mulai dari tahun 4.000-an hingga 5.000-an tahun yang silam. Ya. Secara garis besar, Cina itu terbagi atas Hubei, Cina Utara, dan Hunan, Cina Selatan. Nah, pada abad kedua muncul sistem pemerintahan yang terstruktur pada masa kekaisaran atau dinasti gitu ya. Dinasti Tang dikenal sebagai masa keemasan sejarah Cina. Yang paling akhir kalau nggak salah itu dinasti Ming gitu ya. Nah, pada saat-saat awal itu seni-seni mulai ditata lalu kemudian tersebar ya seiring dengan penyebaran agama Buddha yang juga disebarkan ke Jepang dan ini sangat-sangat berpengaruh kepada arsitektur di mana-mana setelah itu ya. Nanti kita akan lihat banyak sekali persamaannya kalau saya sempat bahas arsitektur Jepang pada minggu mendatang gitu ya. Kita akan lihat Jepang ini banyak sekali kesamaannya dengan arsitektur China gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan kembali ya. Nah, pada masa dinasti Zhou, sistem pertanian ini dikelola dengan baik. Jadi mulai ada sistem agraris di sana. Sistem pembajakan sawah itu meluas sampai ke Nusantara gitu ya, ketika terjadi ekspansi wilayah dan budaya ke bagian selatan dari Cina. Jadi kalau teman-teman lihat pada masa-masa itu tidak mustahil ya bahwa inilah yang kemudian dibawa oleh para pendahulu kita di Nusantara itu yang datangnya dari Cina, kemudian mereka berinkulturasi dengan penduduk atau masyarakat asli Indonesia dan kemudian membentuk satu sistem kehidupan seperti yang kita kenal sekarang di Nusantara gitu ya. Jadi ini ya memang satu garis yang panjang sekali gitu ya prosesnya yang kita bisa tarik dari awal-awal perkembangan dari budaya Cina dan arsitektur Cina secara khusus gitu ya. Nah pada hingga abad kedua Masehi itu pengaruh Buddha dari India masuk tuh Cina mengadopsi kemajuan ilmiah itu dari India gitu. Kontak dengan Barat terjadi pada dinasti Yuan di abad ke-12. Nah, ketika Portugis datang gitu ya. Portugis datang menduduki Makau, kemudian Inggris di Hong Kong, sampai dengan sekarang pengaruh Inggris di sana masih sangat terasa gitu ya. Pada abad ke-19 Cina melepaskan Hong Kong untuk menjadi salah satu negara sendiri ya, setelah pendudukan Inggris pada pertengahan abad ke-19. Nah, filosofi arsitektur Cina itu dipengaruhi oleh Konfusianisme, Taoisme, Buddhisme gitu ya. Jadi ada lambang-lambang dan simbol-simbol bentuk ideal dari keharmonisan dalam tatanan masyarakat. Bentuk ideal dan keharmonisan dalam masyarakat itu dapat dilihat dari Tianyuan Tifang yang berarti langit bundar dan bumi persegi gitu ya. Nah, persegi melambangkan keteraturan intelektualitas manusia sebagai manifestasi dari penerapan keteraturan atas alam. Sementara bundar melambangkan ketidakteraturan sifat alam, ya. Jadi filosofi ini menggambarkan hubungan antara manusia dan alam, gitu ya, semesta dan manusia, dua alam yang disimbolkan dengan bentuk-bentuk yang sangat tertentu seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada bentuk penghargaan terhadap musim juga gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada musim panas, ada musim gugur, ada musim spring atau semi dan winter gitu ya. Jadi Cina ini adalah karena dia negeri yang di utara banget gitu ya. Jadi dia mengalami 4 musim. Nah, ini beda dengan negeri yang tropis seperti Nusantara gitu ya, yang kita mengalaminya musim apa sih kalau di Nusantara nih, musim kemarau, musim hujan gitu ya. Sekarang lagi musim mangga. Nah,
biasanya negeri-negeri yang 4 musim itu dia punya kekhasan tersendiri gitu. Karena apa? Karena range dari perubahan lingkungan itu cukup terasa gitu ya. Pada musim di mana mataharinya menjauhi mereka gitu, terjadi musim dingin yang suhunya sampai beku gitu ya, bisa sampai beberapa derajat di bawah titik beku gitu ya, di bawah 0 derajat Celcius. Sementara pada puncak-puncak hari panas gitu ya, nah itu suhunya bisa nyampe 40 derajat gitu, bahkan mungkin lebih, sangat-sangat panas gitu ya. Jadi, nah ini nanti akan berpengaruh kepada budaya dan arsitektur gitu ya. Pakaian juga terpengaruh, arsitektur terpengaruh, customnya terpengaruh, seperti itu ya. Sebagai mungkin yang detail, fisika bangunannya juga akan terpengaruh gitu ya. Ilmu materialnya juga terpengaruh. Kalian bisa bayangkan suhu dengan beda seperti itu pasti akan membuat material bangunan itu akan muai dan susut dalam satu intensitas yang akan jauh lebih besar daripada kalau yang kita alami di daerah tropis gitu ya. Daerah tropis di sini kita mungkin selisih suhunya hanya sedikit. Kalau di Bandung ini malam 18 atau 17 derajat gitu ya. Sementara kalau siang juga paling-paling 26, 27 seperti itu. Jadi mungkin hanya di kisaran beda 10 derajat. Sementara kalau di negeri 4 musim gitu ya, seperti rekan-rekan kita di Cina ini, Cina, Jepang, Korea, somehow Vietnam yang di bagian utara juga mengalami gitu ya, meskipun dia tidak kejam iklimnya seperti di negeri yang lebih ke utara gitu ya. Tapi mereka mengalami sistem 4 musim yang kemudian mempengaruhi juga pada arsitekturnya gitu. Oke ya. Nah, kita lanjutkan konsep keseimbangan nih dalam sistem keseimbangan yin dan yang gitu ya, yin dan yang. Yang adalah energi yang jantan gitu ya, energi positif. Sementara yin itu digambarkan sebagai energi negatif gitu, betina, gelap gitu. Hong Shui dan Feng Shui ini digambarkan melalui kompas kehidupan yang mengatur keseimbangan elemen alam seperti angin, air, tanah, logam gitu ya. Kompas merupakan adaptasi metodik karya manusia terhadap struktur alam raya sehingga menjadi pedoman dalam pendayagunaan energi dan sumber daya alam untuk penyelarasan nafas bumi gitu. Feng Shui ini membantu kita ya untuk memanfaatkan gaya-gaya alam dari bumi ya, dan menyeimbangkan yin dan yang gitu untuk memperoleh energi ki yang baik gitu ya, yang tujuannya adalah kesehatan dan vitalitas. Nah, kalau kalian lihat kompasnya tuh kayak gini ya. Nah, rumit nggak? Rumit ya. Nah, makanya tidak banyak orang yang kemudian bisa melakukan perhitungan Feng Shui ini dengan mudah gitu ya. Kalau saya ngitung hari berdasarkan primbon Jawa masih bisa gitu ya. Tapi kalau Feng Shui mungkin karena nggak belajar secara khusus gitu ya, nyerah deh saya. Tapi dulu saya ini kenapa? Karena ada softwarenya. No, segala sesuatu itu ada piranti lunaknya gitu ya, ada softwarenya. Saya pernah bikin satu rumah yang berdasar Feng Shui ini gitu. Kalau kalian mau belajar Feng Shui mendalam, ya mungkin kalau nggak salah tuh di Unpar ada ya, di Unpar ada pelajarannya. Dan bahkan mungkin sampai strata 2 bisa diteliti nih. Ini menarik sekali soalnya ya. Kalau di ITB kayaknya nggak ada yang meneliti ini. Mungkin nanti kali ya. Hal-hal yang
mengaruhi Feng Shui menyangkut keseimbangan 5 unsur. Yang pertama adalah waktu kelahiran. Jadi samalah dengan di Jawa gitu ya, waktu kelahiran itu sangat penting, itu yang menghitung kemudian bagaimana penyalurannya. Lalu kedua, lokasi ya. Ini penting juga, diukur kondisi-kondisi yang mempengaruhi segala sesuatunya sehingga kemudian ya nanti didapatkan yang paling seperti apa. Yang ketiga adalah arah dan ukuran bangunan gitu ya. Bangunan yang besar dengan bangunan yang kecil itu beda. Yang lebih beda lagi adalah orientasinya gitu. Jadi tapi ada something in common sebenarnya dengan ilmu fisika bangunan modern gitu ya. Ini bukan sesuatu yang sifatnya klinik begitu, yang mungkin tidak bisa dihitung. Justru ini sesuatu yang ilmiah ya, kalau kata saya. Karena dia segala sesuatunya dihitung, ya. Cuman memang perhitungannya berdasarkan perhitungan tradisional dari budaya Cina. Yang keempat itu ada orientasi ruang dalam, dan yang kelima adalah pola penempatan di ruang dalam. Jadi arah hadap, terus kemudian furniture juga diatur perletakan dan gitu ya, karena ada tipe-tipe furniture tertentu yang kemudian memberikan pengaruh yang macam-macam, ada yang positif, ada yang negatif terhadap keseimbangan dari energi yang terjadi di dalam sebuah ruangan gitu. Nah, diharapkan ujung-ujungnya gitu ya, kalau semua sudah ditata dengan baik, seimbang semua, maka penghuni akan sehat gitu ya. Kalau dia sehat lahir batin gitu ya, maka dia akan lebih sejahtera. Kalau dia lebih sejahtera, maka dia akan bahagia gitu. Nah, ya itu yang dicoba capai oleh perhitungan-perhitungan Feng Shui ini. Itu ya. Oke. Sebentar. Ini kayaknya ada yang mau gabung. Oke. Nah, kita teruskan lagi gitu ya. Jadi apa sih yang esensial gitu ya dibahas dari arsitektur Cina itu? Yang pertama kita bisa adalah dinding dan bukaan gitu ya. Ini diatur banget, dan sebagaimana teman-teman lihat aplikasinya di gambar di kanan itu ya, ada macam-macam tipe dari pengutamaan dinding dan bukaan-bukaan. Ada penonjolan individualitas bangunan gitu ya. Dan ini yang ketiga, ini yang penting juga ya, pengorganis courtyard gitu. Jadi nanti kita akan lihat ada sedikit kemiripan antara arsitektur Bali dan arsitektur Cina ini gitu ya. Arsitektur Cina dan Bali itu cenderung arsitektur yang defensif, dibangun di balik sebuah kungkungan tembok begitu ya, yang merupakan batasan sekaligus juga sebagai elemen untuk pertahanan gitu ya. Jadi ini mungkin bagian dari arsitektur yang defensif. Kenapa seperti itu nanti kita lihat gitu ya. Jadi menariknya di situ. Bali itu arsitekturnya defensif, Cina juga demikian. Lalu ada permainan tinggi rendah lantai, ini mungkin nanti kaitannya dengan hierarki gitu ya. Ada pengutamaan dari sumbu juga gitu ya. Rumah utama bersumbu utara selatan gitu, dan selalu hierarkinya dia cari tempat yang lebih tinggi. Lalu kemudian interior gitu juga diatur dengan seksama gitu ya. Kemudian bukaan-bukaan tadi sudah disebutkan juga ya, pintu dan jendela itu jadi elemen penunjang yang penting dalam tatanan permukaan bangunan. Lalu adanya sistem tata laku gitu ya, etiket gitu, ini kayak di Jawa Bali juga gitu ya. Nah, yang kemudian nanti kita lihat pengaruhnya apa kepada arsitektur. Yang jelas
Bali dan em, Cina ini berada di satu lingkup, arsitekturnya itu adalah arsitektur yang dilingkupi oleh tembok, oleh dinding gitu ya. Lalu kemudian ada courtyardnya gitu. Nah, rumah Bali ada satu single courtyard di bagian tengah gitu ya. Sementara kalau di Cina ini malah lebih lagi, ada 2 kali kemunculan courtyardnya. Kita akan lihat pada bahasan yang setelah ini gitu ya. Tapi kita masuk dulu, kita lihat ini arsitektur dari kota terlarang gitu ya. Jadi ya sejarahnya ini adalah pusat pemerintahan di Cina gitu ya. Karakteristiknya material kayu gitu ya. Kayunya ini bukan kayu keras loh. Dalam arti lebih keras kayu kerasnya Indonesia gitu ya. Tapi dia punya satu sifat yang tahan lama gitu, sehingga kemudian digunakan di bangunan-bangunan ini ya. Sistemnya sistem rangka, dindingnya adalah dinding mengisi yang tidak menahan beban ya. Jadi dia sudah menggunakan sistem frame yang ya bisa dikatakan modern gitu ya. Nah, kalau teman-teman bandingkan dengan misalnya sistem dinding menerima beban seperti di Eropa pada masa Romanes gitu ya. Eropa itu kan baru berhasil membebaskan ketergantungan dari dinding penumpu itu setelah masa Gothic gitu kan, di era 1200 sampai 1400-an gitu. Sementara Cina ini sudah menggunakan sistem rangka dari masa yang lebih dahulu gitu ya. Jadi kita bisa lihat ini bangsa yang sangat-sangat berteknologi ya. Nah, kamu kalau sekarang apa sih nggak pakai teknologi yang datangnya dari Cina gitu ya. Jadi budaya berteknologinya itu sudah nampak dari masa purbakala gitu, dan ini nampak juga dari arsitekturnya gitu kan. Ini Cina ini negara yang sudah punya peluru kendali, sudah kirim orang ke angkasa luar, dan sudah kirim wahana ke planet Mars juga ya. Ini luar biasa ini Cina ini. Jadi dia memang negara maju gitu. Jadi kalau kalian pengen gitu ya nanti suatu saat sekolah di negara maju gitu ya, ambil S2 di negara maju, ya coba perhitungkan belajar ke Cina gitu ya. Dan memang orang tua kita juga menyebutkan kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu. Ya, balik lagi ke arsitekturnya gitu ya. Atapnya berwarna jendela dengan desain yang indah, pola-polanya pada tiang kayu mencerminkan tingginya tingkat skill dari para pekerjanya gitu ya. Imajinasinya begitu tinggi. Ini di pelataran utama di Forbidden City gitu ya. Coba kita lihat di sini, dominasi dari kayu-kayu, struktur kayu itu sangat terlihat, kecuali di bagian yang merupakan penumpu. Ini yang dibuat dengan arsitektur dengan struktur brick gitu ya, batu disusun. Nanti kita akan lihat keajaiban dunia dari Cina ini juga disusun dengan material brick ya. Nah, kalau teman-teman notice di sini, coba perhatikan detail-detail dari bangunannya ya. Nanti kalau kita bahas mengenai arsitektur lain yang ada di Asia atau Asia Tenggara gitu, jangan kaget ketika detail-detail ini muncul berulang di arsitektur yang bukan di Cina. Itu menunjukkan bahwa pengaruh gitu ya dari arsitektur Cina ini sudah sampai ke mana-mana. Nah, ya kita bisa lihat di sini, ini ada hierarki pada bangunan tradisional di Cina yang didasarkan pada penempatan bangunan di sebuah kompleks gitu ya. Jadi bangunan rumah kayak gitu ya di Cina ini sistemnya compound seperti di Bali gitu. Coba kalian lihat ya ciri-cirinya. Ini kan menarik banget nih.
Kalau kita lihat rumah Bali, apa bedanya dengan yang ini gitu ya? Ada tembok yang mengelilingi gitu ya. Lalu kemudian ada bangunan yang tersebar gitu. Lalu kemudian ada satu gerbang yang cukup sempit ya. Jadi tembok-tembok ini memungkinkan orang di dalam mendapatkan perlindungan ekstra gitu ya. Bahkan orang dari luar tidak bisa melihat ke dalam gitu ya. Orang dari dalam bisa juga melihat keluar karena ada beberapa bagian yang dibuat untuk mengintai begitu. Atau mungkin seperti tadi gitu ya, seperti kota terlarang tadi dikasih menara untuk pengamatan kayak gitu ya. Lihat nih, ini ada courtyard di bagian tengah, ada courtyard lagi di bagian depan ya. Nah, hierarki pada bangunan tradisional Cina itu didasarkan pada penempatan bangunan di sebuah kompleks. Jadi bangunan dengan pintu menghadap ke depan dan berada di tengah kompleks dianggap yang paling penting dibandingkan dengan yang di sisi kiri kanan gitu. Jadi di bagian ini nih, ya, bagian sentralnya, bagian sini. Ini adalah bagian yang penting gitu ya. Ini sama dengan arsitektur Jawa juga, yang sentralnya adalah yang penting nih, yang ini. Oke ya, nah, kita bisa lihat di sini. Nah, sistemnya ini lebih kepada horizontalis, gitu ya. Layoutnya itu lebih kepada horizontalis. Jadi dia tidak terlalu concern dengan bangunan multi-story seperti misalnya di arsitektur Romawi, gitu ya, atau di arsitektur lain, atau di arsitektur yang lebih modern gitu. Ini arsitektur Cina klasik gitu ya. Kalau Cina yang sekarang multi-story banget gitu. Karena apa? Karena daerah sudah terbatas, sementara perkembangan penduduk luar biasa gitu. Cina ini adalah negeri dengan penduduk terbanyak di dunia gitu ya. Di Beijing aja itu ada 25 juta penduduk gitu ya. Sehingga sekarang itu agak sulit untuk membangun secara tradisional seperti ini. Jadi sistem-sistem yang tradisional seperti ini sekarang sudah mulai sulit untuk diwujudkan. Jadi makanya kita katakan ini yang bagian dari yang klasik gitu ya. Kalau yang modern, yang mungkin nanti akan dibahas oleh Bu Dr. Wanita di semester berikut, itu mungkin yang lebih sifatnya lebih modern dan lebih apa namanya itu orientasinya beda gitu. Mungkin ke atas sekarang gitu. Kalau kamu ke Beijing hari-hari ini yang kelihatan itu crane aja di mana-mana gitu ya. Karena apa? Karena di mana-mana di setiap penjuru kota itu pembangunannya adalah orientasi mengarah ke atas gitu. High rise di mana-mana gitu ya. Kamu bisa bayangkan kota dengan penduduk yang mungkin jumlahnya 3 kali lipat lebih dari penduduk Jakarta gitu ya. Nah, itu bagaimana ceritanya kalau kita harus membangun dengan cara horizontal seperti ini, udah nggak bisa lagi. Nah, itu juga mendatangkan tekanan-tekanan tekanan-tekanan psikis gitu ya kepada penduduk yang hidup di sana pada hari-hari ini. Tapi kita balik lagi ke sini, ini yang bagian yang klasik gitu. Nah, bangunan Cina klasik terutama milik orang kaya lebih menekankan pada luas gitu ya, dan bukan pada visualnya. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi penting banget untuk ada ruang orientasi ini gitu ya, dari yang utama ini ke tengah, dan ini ketemu dengan, coba perhatikan, ini ketemu dengan bagian-bagian penunjang dari rumah-rumah itu. Lalu kemudian ada halaman lagi di bagian depannya sebelum kemudian keluar gitu ya, keluar ke gerbang utama di sini gitu. Sama juga nih kejadiannya di foto yang kedua di bagian bawah ini gitu ya. Jadi berbeda dengan arsitektur barat, arsitektur Cina itu lebih menekankan pada visual yang memotret lebar bangunannya gitu ya. Nanti kita bisa lihat pada lorong-lorong dan istana-istana yang ada di
Forbidden City yang memiliki atapnya cukup rendah, tapi tampilan luarnya megah banget gitu ya. Dan dia sifatnya seperti yang dikatakan tadi, dia horizontalis. Nah, kebanyakan dari bangunan biasanya didirikan di atas platform yang terangkat gitu ya. Jadi dia, tadi kita sudah sebutkan ada sistem hierarkinya juga gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang lebih utama, mereka pilih untuk dibedakan elevasinya gitu. Nah, struktur bangunan biasanya menggunakan balok kayu sebagai tiang-tiang utama, atau juga balok-balok dari batu gitu ya. Pada bangunan kelas atas, fondasi dihias dengan berbagai macam finishing, ukiran gitu. Nah, balok-balok kayu juga dibiarkan sebagian terekspos untuk menjadi bangunan, menjadi seni dekoratif yang kemudian memperindah dari bangunan tersebut. Nah, kalau tadi kita sebutkan ada sistem struktur yang pakai sistem frame gitu ya. Nah, pada bangunan kelas atas yang paling umum adalah dinding pengisi dari panel-panel kayu gitu, dengan panel pintu sebagai pemisah ruang atau pelindung dari bangunan. Tapi makin ke sini, gitu ya, ada juga bata mulai diperhitungkan untuk digunakan, karena ya seperti teman-teman ketahui juga kan, permintaan yang cukup besar akan material kayu ini pada akhirnya membuat hutan-hutannya juga makin berkurang gitu ya, sehingga kemudian mereka mencoba shifting gitu, beralih dengan menggunakan kayu gitu, menggunakan bata gitu ya. Ini pagoda berbahan kayu paling tua yang masih bertahan hingga hari ini itu di Shaanxi. Nah, gitu ya. Indah banget ya. Coba teman-teman bayangkan multi story, lalu kemudian berapa lantai nih? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5 lantai menggunakan sistem struktur kayu. Oke, ya, sesuatu yang tidak mudah diwujudkan bahkan di masa modern gitu ya. Tapi bangsa Cina sudah memiliki teknologi yang cukup untuk melawan gaya-gaya lateral seperti ini, ya. Ini kalau dilihat dari sistem strukturnya gitu ya. Kalau dilihat dari proporsinya dulu, mestinya proporsinya ini bisa menandingi proporsi Gothic di Eropa gitu ya. Gothic itu kan 1:3, 1 dasar 3 ke atas gitu ya. 1:3 atau bahkan 1:4. Kalau ini saya pikir ya bisa 1:3 juga ini. Jadi cuman bedanya ini kayu gitu ya. Kalau Gothic itu kan sistemnya dia menggunakan stone brick gitu ya, yang kemudian dibentuk lalu ada penahan-penahannya, batres-batresnya gitu. Kita udah belajar itu. Nah, ini nggak ada penahannya. Ya, jadi luar biasanya di situ. Nah, yang ini adalah bangunan yang dibedakan elevasinya gitu ya. Jadi elevasi yang utama yang naik ini, terus kemudian yang less important itu di bagian samping sini, yang peninggian dari level ground-nya mungkin hanya 10 atau 20 sentian. Oke, menarik juga ya. Nah, atapnya curam dengan sudut kemiringan yang lengkung. Perhatikan bubungannya, ya. Di bubungan ini ada hiasan yang cukup signifikan gitu ya. Atap curam dengan sudut kemiringan yang tinggi dan lengkung bubungan, baik lengkung yang tunggal kayak yang di foto ini atau yang bertumpuk. Pada bangunan orang kaya atau bangunan keagamaan, biasanya atap-atap berbentuk melengkung dengan dihiasi patung-patung keramik gitu.
Nah, warna atap juga ada artinya simbolik, ya, emas atau kuning biasanya digunakan untuk atap bangunan pemerintahan. Nah, artinya luck, keberuntungan gitu ya. Nah, hijau itu diambil dari bambu gitu ya, menambangkan apa katanya umur panjang gitu, nggak tahu juga. Ini kalau kita lihat di sini detailnya ada makhluk-makhluk mitologis yang dijejalkan di bagian bubungan dan berbeda dengan bubungan di berbeda dengan di bubungan di kita gitu ya. Di sini bubungannya lebih melengkung seperti ini. Oke ya. Nah, foto yang di kanan ini saya ambil di satu bagian di belakang ya dari Forbidden City. Nah, jadi ini adalah ini menarik nih. Ini karang-karang yang disusun bertumpuk-tumpuk sampai tinggi, kemudian di bagian atasnya dibuatkan menara ini gitu ya. Jadi apa namanya? Ini mirip dengan struktur balai kulkul di Bali yang ditinggikan gitu. Cuman kalau balai kulkul kan agak sulit untuk dipanjat gitu ya. Kalau ini ya tentu saja bisa karena ini banyak pijakannya di apa di bagian apa itu dasarnya itu ya, penumpunya. Oke, ya kita lihat selanjutnya. Nah, bagaimana dengan rumah tinggal? Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Rumah tinggal itu susun-susun seperti ini, lalu kemudian susun di denahnya ya. Lalu kemudian ada hierarkinya yang makin ke dalam itu makin penting, dan kemudian yang di tengah itu ya, yang berada di tengah itu yang lebih utama daripada yang di kiri atau yang di kanan. Rumah untuk rakyat biasa biasanya ya pedagang atau petani ya memiliki pusat bangunan yang berfungsi kadang-kadang untuk kuil juga untuk para dewa dan para leluhur ya, digunakan untuk perayaan juga, makanya ada courtyard-nya di situ ini ya. Pada kedua sisi ada tempat-tempat yang digunakan untuk tidur bagi orang tua. Dua sayap bangunan merupakan tempat untuk anggota keluarga yang lebih muda, serta ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Gitu ya. Setiap bangunan diatur secara hukum, mulai dari tingkatan rumah, panjang bangunan, dan warna yang digunakan juga bergantung pada kelas pemilik rumah. Kalau di Jawa, kelas pemilik rumah itu nampak dari, salah satunya dari atapnya ya. Ya, atapnya atap joglo itu hanya untuk bangsawan gitu ya, sementara atap yang kalau kita lihat sepintas, wah ini seperti atap jengki gitu ya, itu untuk rakyat jelata gitu. Kalau teman-teman perhatikan nah nih rumah tinggal tuh kayak gini. Ini bagian yang ujung ya, bagian yang ujung yang merupakan bagian yang penting itu ditinggikan nih. Coba perhatikan ada peninggiannya di sini. Gitu ya. Nah, ada peninggiannya, ada stairs untuk membawa orang ke tempat yang lebih tinggi ini, pada elevasi yang lebih tinggi, sehingga kita bisa membayangkan bahwa mestinya ada perbedaan hierarki antara yang berada di yang diwadahi oleh bangunan ini dengan yang berada di luar atau yang berada pada bangunan yang less important ini. Ini courtyard ada di sini ya, coba lihat. Ada 2 courtyard, tadi sudah kita bahas ya, nih sampai 2 courtyard nih. Ya, courtyard yang pertama, ini courtyard yang kedua di sini gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di denahnya di sini. Nah, ini ya ini tim surveinya nih. Ini waktu kita duduk-duduk di courtyard-nya dari rumah Cina ya. Nah, courtyard-nya tuh di sini. Cuman kalau ini udah rumahnya udah modern, diberikan apa? Diberikan
atap dengan, bukan atap sih ya, diberikan peneduhan berupa tanaman merambat gitu. Ini sudah pengaruh dari budaya yang lain lagi mungkin ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau yang di rumah yang ini, kalau yang di rumah yang di foto ini, nah ini bagian depannya sudah lebih modern. Jadi bagian depannya itu diisi, nah bagian sini gitu ya, itu dimodifikasi sehingga masuknya bukan hanya dari gerbang utama, tapi juga bisa masuk dari salah satu sisinya karena itu dipakai sebagai tempat berjualan souvenir. Gitu ya. Jadi dia sudah multifungsi sekarang nih. Ini anggota tim surveinya. Ini Pak Dekan kita. Ini Bu Kaprodi PWK. Ini yang paling kiri ini teman lokal kita di China. Yang kanan ini teman kita dari salah satu universitas di Malaysia, gitu ya. Dan Kaprodi Arsitektur yang motret. Oke, kita lanjutkan lagi bahasan kita. Oke, ini tadi untuk bangunan rakyat gitu ya. Ini yang bangunan kekaisaran gitu. Jadi kita lihat bagaimana megahnya gitu ya. Ini gerbang utama sebenarnya dari The Forbidden City, dari kota terlarang. Bangunan yang khas ya untuk pemerintahan dan juga bagian residensial dari penguasa Cina sampai ke era kaisar terakhir ya, ke Kaisar Po Yi. Nah, setelah itu kan Cina kemudian menjadi lebih komunis berkembang kayak gitu ya. Nah, jadi udah jadi beda. Sekarang ini hanya jadi simbol saja. Dulu ini adalah bangunan pemerintahan sekaligus tempat tinggal raja. Namanya Forbidden City, ya. Artinya apa? Kota terlarang. Artinya nggak ada yang boleh masuk atau nggak ada yang boleh keluar juga dari situ tanpa seizin raja. Kalau tertangkap tangan memasuki tempat ini bisa dihukum mati. Hukum mati coba. Sesuatu banget gitu ya. Nah, ya atapnya genteng kuning, ya. Atap pada bangunan kekaisaran juga ditopang oleh dugong atau kurungan, elemen arsitektur yang hanya ada pada bangunan keagamaan berukuran besar. Warna juga pengaruh ya. Hitam adalah warna yang sering digunakan karena menginspirasi gitu ya. Ini diyakini sebagai bagian dari lambang para dewa yang turun ke bumi. Juga orang Cina juga suka sekali dengan warna merah gitu ya. Nih gerbang depan dari kota terlarang. Saya potret dari lapangan Tiananmen di bagian depannya. Teman-teman masih ingat ya kisah lapangan Tiananmen? Kapan-kapan saya ceritalah. Kalau kalian dari generasi saya, tahun 1989 itu ada protes besar-besaran di lapangan tersebut yang melibatkan banyak sekali mahasiswa turun ke jalan. Inspirasinya seperti ketika mahasiswa Indonesia turun untuk menggulingkan Presiden Soeharto pada hari-hari tahun 98 itu ya. Nah, 98 itu di Indonesia, 89 itu di China. Tapi di China tidak berhasil karena pemerintahnya sangat kuat dan mereka mampu untuk merepresi mahasiswanya. Ada 7.000 mahasiswa gugur pada hari-hari itu di lapangan Tiananmen tempat saya motret ini gitu ya. Jadi lapangan Tiananmen itu tidak seperti alun-alun Bandung yang orang malam aja datang dan tetap beraktivitas di situ gitu ya. Sebagaimana lapangan utama di alun-alun perkotaan di mana-mana kan kayak begitu ya, tapi khusus di Tiananmen ini enggak gitu loh. Ya, ini alun-alunnya
Beijing, tapi jam 6 sore, setengah 7 malam, itu udah sepi gitu, angker. Ya boleh percaya, boleh enggak lah kayak gitu ya. Tapi memang iya gitu loh, aneh kan? Kok bisa alun-alun itu sampai sepi kayak begitu? Nggak ada mobil lewat, taksi juga susah gitu. Ya. Padahal belum gelap karena ini summer. Jam 19 masih terang nih, kayak gini masih terang ya. Masih terang banget gitu. Tapi udah nggak ada orang di situ. Atau takut kali ya dengan keangkeran dari lapangan Tiananmen. Ini kalau masuk dari arah depan akan ketemu dengan pemandangan yang seperti ini gitu ya. Gerbang utama untuk masuk ke kota terlarang. Perhatikan warna-warnanya gitu ya. Ini warna-warnanya kan simbolik banget. Jadi kalau ada bagian-bagian arsitektur di dunia yang warna itu sangat berbicara gitu loh. Nah, salah satunya arsitektur Cina gitu ya. Kita bisa lihat di sini penggunaan warnanya itu dia biasanya melambangkan sesuatu yang nanti teman-teman bisa pelajari sendiri gitu ya. Ada kaitannya dengan pemahaman orang Cina akan arsitektur dan tentang budaya dan tentang kosmologi juga. Lalu bagaimana dengan arsitektur religiusnya gitu? Ini bangunan keagamaan gitu ya. Nah, agama yang banyak dianut adalah agama Buddha gitu ya. Nah, secara umum arsitektur religius mengikuti gaya arsitektur kekaisaran. Termasuk juga masjid di situ. Jangan salah, di Cina ini ada banyak sekali masjid ya. Ada bahkan di Beijing itu 250.000 penduduknya adalah Muslim di Beijing. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, itu ngaruhnya ke arsitektur religiusnya. Jadi masjid-masjidnya juga banyak. Ada 34.000 masjid di seluruh Cina. Ya. Nah, kalian bisa bayangkan bagaimana besarnya komunitas Muslim di Cina gitu ya. Di orang Cina yang sangat besar jumlahnya dan membentuk pengaruhnya apa ke arsitekturnya? Ya ngaruh banget gitu ya. Kalau teman-teman ke Bandung lalu kemudian lewat di Masjid Lao Tse gitu ya, atau ada satu masjid juga yang di Jalan ABC itu ya. Nah, masjid-masjid seperti itu banyak bertebaran di Cina gitu ya. Ada 34.000 di seluruh Cina. Kalian bisa bayangkan, misalkan dibandingkan dengan agama Kristen aja ya. Agama Kristen itu asalnya dari Palestina. Kalau kalian lihat di Palestina itu cuma ada 1.000 gereja gitu. 1.000 gereja di tempat asalnya kekristenan. Ini di tempat yang begitu jauh dari asalnya Islam, ada 34.000 masjid di seluruh Cina. Jadi bayangkan pengaruhnya gitu ya. Pengaruhnya apa? Kepada budaya, kepada arsitektur pastinya, karena arsitektur adalah turunan dari kebudayaan gitu ya. Oke, kalau lihat di kanan ini adalah masjid, sementara kalau lihat di kiri ini adalah kuil gitu ya. Warna-warnanya dominan merah. Ini adalah Masjid Xi'an ya, dengan arsitektur yang cukup cantik, arsitektur Cina. Ini masjid di Guangzhou ya. Nah, ini seperti yang kalian lihat. Jadi masjid juga punya pengaruh yang cukup besar di situ ya. Oke, kita mungkin lanjutkan aja gitu ya. Bentar, nah ini tentang Forbidden City. Nah, Forbidden City ini adalah kota terlarang gitu ya. Disebut juga sebagai bekas istana atau museum istana. Karena sekarang sudah tidak lagi dipergunakan secara fungsional sebagai istana gitu kan. Dulunya dia merupakan kompleks istana kekaisaran dan kediaman Kaisar Tiongkok beserta anggota-anggota
rumah tangganya yang besar sekali, karena sebagaimana kerajaan besar, raja pasti punya permaisuri dan punya banyak selir gitu, lalu kemudian punya banyak anak gitu ya, dan anggota keluarganya menjadi banyak sekali gitu. Dan ini diwadahin di Forbidden City, ya. Nah, tempat ini menjadi pusat pemerintahan Tiongkok selama hampir 5 abad, cukup lama juga ya. Ayo kita lihat nih, ya. Jadi bentuknya ini salah satu gerbangnya juga. Kalau kita masuk dari sini, kita membeli karcis tentunya. Ini bagian yang mungkin bukan main entrance-nya, ada beberapa entrance juga gitu. Nah, ini agak ke belakang, nah kita temukan temboknya ya yang makin tinggi, lalu kemudian ada bagian yang tower-like di ujung-ujungnya, ini mungkin untuk mengawasi bagian luar dari benteng ini gitu ya. Tapi teman-teman coba lihat di sini bentengnya disusun dengan brick gitu ya, dengan batu-batu kecil-kecil yang kemudian disusun menjadi tinggi gitu, direkat. Nah, ini menghilangkan ketergantungan terhadap penggunaan batu yang lebih besar, sehingga nantinya kan kalau batunya besar akan memaksa tenaga kerjanya untuk bekerja lebih keras ya. Tapi ini pembangunannya juga luar biasa nih, buruhnya aja ada jutaan nih teman-teman ya. Jadi bukan sesuatu yang mudah untuk membangun ini. Dan ada beberapa bagian yang kemudian dikelilingi dengan danau buatan juga. Ya, saya nggak tahu apakah ini fungsinya estetik atau sebagai elemen pertahanan gitu ya. Karena kalau ada danau seperti ini kan untuk masuk dan menyeberangi danau ini juga bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Ini bagian yang merupakan gerbangnya ketika jam 9 pagi gitu ya, ketika gerbangnya mau dibuka. Turis dari berbagai penjuru dunia berdatangan gitu ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak bisa sepadat ini karena ada pembatasan ya. Tapi kalau di era normal kira-kira seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini ada bendera-bendera ya yang dipakai. Ini bukan bendera dari negara-negara tertentu, tapi dari pemimpin rombongan gitu ya, supaya tidak tercerai-berai anggota rombongannya gitu. Jadi beli karcisnya bareng, nanti masuk ke spot-spotnya tertentu juga bareng gitu ya, sehingga harus ada penanda kayak begini. Jadi kalau misalkan dia terlepas dari rombongan, dia bisa lihat, oh itu bendera saya, jadi bisa ikutan gitu. Ini untuk yang datang dengan rombongan besar gitu ya. Kalau yang datang seperti saya gitu ya nggak penting lah ada nggak penting ada ada bendera gitu, karena kita mungkin find our way lebih mudah gitu kali ya kalau datangnya sedikit atau kalau datang sendiri gitu ya. Ini suasana di bagian depan kira-kira seperti ini. Teman-teman perhatikan bagaimana tebal temboknya itu ya. Nah, bisa dilihat dari sini gitu ya. Jadi ini memang arsitektur benteng banget gitu. Ya, ini kan temboknya tebal, lalu kemudian dibolongin itu apa sih bahasa Indonesianya? Dilubangi gitu. Dilubangi untuk akses. Nah, kita lewat di lubang ini sambil memperhatikan bagaimana tebalnya dindingnya itu, gitu ya. Jadi kalau teman-teman membayangkan bahwa ini adalah sebuah benteng yang kemudian berfungsi sebagai sistem pertahanan jika satu kejadian tertentu terjadi gitu ya, ada serangan dari luar yang kemudian harus ditahan oleh pertahanannya Cina di sini untuk menjamin bahwa pemimpin-pemimpinnya, kaisar dan keluarganya tetap
sehat dan sejahtera di dalam setiap kondisi gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini gitu, bagaimana tebalnya temboknya ini. Oke ya. Nah, luas lapangan di depannya itu kira-kira seperti ini. Jadi kota terlarang itu sangat luas dan ada seribuan bangunan yang di dalam kota itu. Tapi bayangkan bahwa bangunan-bangunan itu semuanya adalah untuk keluarga kerajaan aja gitu ya. Ini bukan kota yang kemudian didiami oleh penduduk kayak gitu ya, oleh seperti kota Bandung kayak gitu. Nah, ini bukan kota seperti itu. Ini kota yang mungkin sifatnya tuh kayak keraton gitu loh. Cuman kalau keraton kan tidak terlalu luas ya. Ini luas, sangat-sangat luas gitu. Ya, jadi setelah kita masuk dari yang tadi itu, nah setelah kita masuk dari lorong yang ini, ya kita akan ketemu courtyard yang lain lagi gitu ya. Jadi sistem arsitekturnya yang multi courtyard itu penerapannya bukan hanya di bangunan rumah gitu ya, tapi juga penerapannya ada di bangunan dan perkotaan gitu loh. Meskipun ini juga tidak bisa dikatakan sebagai satu kota umum yang kita kenal dengan terminologi seperti kota sekarang gitu ya. Tapi masuk dari satu courtyard yang lain, melalui gerbang, ketemu lagi courtyard yang lainnya lagi gitu ya. Kalau kalian bayangkan sistemnya mungkin sama dengan, bukan sama ya, ada similaritas dengan sistemnya arsitektur Bali gitu ya. Masuk dari satu gerbang, kita dapat jaba sisi gitu. Melalui gerbang yang satu lagi, kemudian kita dapat jaba tengah, lalu kemudian jeroan kayak gitu. Jadi sistemnya itu adalah lewati gate, lalu kemudian ada area yang lebih luas gitu ya. Dan mungkin makin ke dalam, makin hierarkinya makin tinggi kayak gitu. Ini detail-detailnya gitu ya, tidak terlalu semarak seperti sebuah istana pada bayangan saya sih sebenarnya gitu ya. Tapi indah, konstruksinya kayu dan di sini dia memperlihatkan kalau teman-teman perhatikan ya, ini kolomnya, terus kemudian di bagian belakangnya ada dindingnya. Dindingnya adalah dinding yang bernafas, jadi ada udara yang bisa lewat ya, karena ini perforated ya, jadi bisa teman-teman lihat di sini. Nah, dinding ini kalian bisa lihat ya, kesannya kan ringan ya. Iya ringan karena ada lubang-lubang yang dikondisikan di sana gitu. Artinya apa? Artinya memang bagian vertikal dinding ini ya ini sudah benar-benar dibebaskan dari pengaruh gaya pada struktur bangunan gitu. Ini benar-benar menunjukkan bahwa sistem penerapan frame-nya itu, rangkanya itu, sistem rangkanya itu sudah benar-benar canggih ya untuk ukuran pada masanya gitu. Ya. Nah, lalu kemudian di kolom ini seperti juga kolom-kolom di masa Eropa Renaissance gitu ya, kolom-kolomnya juga dihias dengan berbagai macam cara. Dibuatkan kepala kolomnya seperti ini ya, lalu kemudian kepala kolomnya dihias dengan pola-pola flora kayak gitu ya. Ini kan mirip-mirip dengan kalau kita membayangkan arsitektur Yunani pada puncak-puncaknya itu ada kolom-kolom Corinthians kayak gitu ya, yang dimana di kepala kolomnya dihias juga dengan elemen-elemen flora. Di Cina bukan hanya menghiasi kolom di bagian kepalanya, tapi juga pembalokannya juga dihias seperti ini ya, teman-teman perhatikan. Nah, kalau pada foto di kanan ya ini ada pintu gitu ya, yang teman-teman bisa lihat ada pola-pola tertentu yang dibuat untuk menyelesaikan finishingnya itu ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di atasnya pintu itu ada bagian yang juga dibuka gitu ya. Nah, ini
memperlihatkan bahwa tidak ada gaya struktural yang terjadi di situ gitu ya, tidak ada gaya aksial yang terjadi di sini sama sekali. Artinya apa? Artinya memang benar-benar sistem rangkanya ini, jadi perhatikan kolomnya ini, ya kolomnya ini, dan ini kemudian baloknya yang dihiasi dengan berbagai pola flora ini, gitu ya. Kolom dan baloknya ini benar-benar sudah berfungsi sebagaimana sistem rigid frame modern gitu loh, yang membebaskan bagian bawahnya sama sekali dari gaya-gaya yang bisa mengganggu dari kerja fungsional mereka gitu. Ya, coba bayangkan kalau misalkan sistemnya ini gagal bagian pembalokannya gitu ya, ada gaya yang dipaksa ada yang gaya yang kemudian berhasil memaksa turun ke bagian bidang dinding ini. Nah, kalian bisa bayangkan apa yang terjadi dengan pintu ini? Jangan-jangan kacanya pecah atau ya karena lihat ya ini tipis sekali struktur yang di atas pintu ini gitu. Bukan maksudnya bukan sistem struktural, tapi maksudnya balok di atas pintu ini sangat-sangat tipis. Apalagi ini ya, bukaan-bukaan ini, mungkin ini kalau di kita hanya seperti kayu reng saja, atau mungkin lebih kecil atau lebih tipis. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau sampai ada gaya yang lolos dari kolom atau balok di bagian-bagian atasnya ini. Itu menunjukkan satu hal, bagaimana presisinya. Ya, bagaimana presisinya orang Cina ini di dalam menata budaya dan arsitektur mereka, gitu. Ya, oke, ini bagian dalamnya. Jadi ada bagian yang mengarah kepada singgasana. Teman-teman perhatikan ya, ada stairs di sini. Jadi bayangkan bahwa orang datang menghadap raja itu mungkin hanya sampai di level tertentu, lalu kemudian raja harus berada pada level yang lebih tinggi lagi daripada mereka. Di sini ada 1, 2, 3, 4 stairs yang kemudian membuat bangsawan atau raja gitu ya, berada pada elevasi yang lebih tinggi daripada orang yang berada di bawahnya di sini. Oke, ini bagian yang lain lagi. Kita bisa lihat dekoratif banget ya. Orang Cina ini sangat-sangat dekoratif. Jadi bayangkan yang dihias itu bukan cuma pada bagian kolom saja, baloknya juga teman-teman bisa lihat sepanjang ini. Dan bahkan di plat ya, ceiling yang ada di bagian atas ini juga dihias dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi gini, ini kalau kita lihat di arsitektur Bali gitu ya, seluruh bagian dari fasad itu adalah kanvasnya bagi si seniman untuk menuangkan apanya kreativitasnya gitu loh. Nah, teman-teman perhatikan di sini gitu ya. Ini hampir nggak ada bagian yang dibiarkan nggak terselesaikan dengan riasan bangunan. Artinya apa? Artinya ini anti teorinya sistem minimalis ya, seperti yang kalian suka kenal di arsitektur yang lebih modern gitu. Nggak ada yang minimal di sini. Ini semua maksimal. Seluruh bagian dari dinding gitu ya. Kalau bukaan pun ditata gitu. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Nah ini ya, ini ada bagian-bagian yang merupakan tempat untuk berlalunya angin gitu ya. Ini tidak, kalau kita kan sederhananya buat aja bolongan biasa gitu ya, atau pakai jendela nako. Tapi ini tidak ya. Jadi riasannya sangat detail nih ya. Jadi sangat detail, kecil-kecil, semua serba diperhatikan. Luar biasa. Dan tinggi. Perhatikan levelnya dari ground ya. Ini level ketinggian manusia, level mata itu segini. Sementara bangunan itu tingginya adalah 3 kali lipat dari
ketinggian level mata manusia. Artinya apa? Artinya dia sudah juga menerapkan prinsip-prinsip memainkan skala yang agak gigantik dan monumental gitu ya. Pada bagian pelataran di sini. Jadi sebelum masuk pun ke dalam interior bangunan ini, orang sudah dikerdilkan dalam tanda kutip gitu ya, dikerdilkan terlebih dahulu di bagian pelataran depan itu, sehingga ketika menghadap raja atau bangsawan gitu ya, dia tahu posisinya, dia lebih rendah gitu loh. Ya, jadi teknik-teknik ini kan sebenarnya common diterapkan di semua kebudayaan gitu ya, bikinkan sesuatu yang gigantik supaya orang yang datang merasa kecil kayak gitu. Nah, ini sudah diterapkan di Cina pada masa yang paling awal gitu ya, kita bisa lihat di sini. Oke, ya ini mungkin bagian yang terakhir yang kita bisa lihat mengenai apa namanya ini, mengenai kota terlarang gitu ya. Nah, sebentar kita stop sharing dulu. Karena mungkin agak bagus kalau kita lihat ada video nih tentang kota terlarang yang dibuat oleh MNC TV kalau nggak salah. Gratis asuransi COVID untuk perjalanan yang semakin nyaman. Nikmati perlindungan gratis untuk terbang lebih nyaman. Info lengkap tiket.com/info/ticket free protection. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Indonesia. Di Tiongkok ada sebuah kota bernama Kota Terlarang atau Forbidden City. Disebut Kota Terlarang karena Masjid Niuji yang merupakan masjid tertua di Beijing, Tiongkok. Selain mengagumi keindahan masjid, Jokowi juga terdapat sebuah istana tempat tinggal kerajaan dalam menjalankan pemerintahannya yang tak sembarang orang bisa memasuki kota tersebut. Awalnya kota terlarang ini merupakan istana kerajaan yang dihuni selama periode dinasti Ming dan dinasti Qing antara tahun 1420 Masehi hingga tahun 1912 Masehi. Disebut kota terlarang karena terlarang bagi rakyat biasa. Bahkan jika ada rakyat biasa yang tertangkap masuk ke dalam Forbidden City, maka hukumannya adalah dihukum pancung. Bagi masyarakat lokal, lokasi tersebut umum dikenal dengan nama Gugong atau bekas istana. Nama yang sekarang dikenal secara umum sebagai kota terlarang, Zi Jincheng, yang berarti kota terlarang ungu. Kata Zi dari Zi Jincheng yang berarti ungu, bukan lantas diartikan bahwa warna istana ini adalah ungu. Lain dari itu, Zi berasal dari kata Ziwei Star yang memiliki padanan kata utara atau surga, yang merujuk suatu tempat bahwa letak Forbidden City ini ada di Tiongkok bagian utara. Sedangkan kata Jin pada Zi Jincheng artinya terlarang. Sementara kata Cheng memiliki padanan kata kota. Sejak tahun 1925, pemerintah Tiongkok menjadikan istana terlarang yang berdiri di atas lahan 72 hektar ini sebagai museum istana, di mana di dalamnya terdapat 980 bangunan, 888 ruangan, dan 9.999 patung. Oh, you know the cartoon Mulan?
like a Disney cartoon. I was like in a cartoon. Yeah, I think it's like amazing. It impressed me a lot. Even though we have like so many people here, it's still, I feel like it's like super historical place. So I really loved it. Untuk akses keluar masuk, Forbidden City memiliki 3 pintu masuk, yaitu melalui bagian utara, bagian barat, dan bagian selatan. Dari Beijing, China, Kavi dan Didit iNews melaporkan. Kita tinggalkan kota terlarang, kita coba lanjutkan lagi bahasan kita. Kali ini salah satu keajaiban dunia ya, yakni tembok Cina. Nah, ini tembok besar Cina yang dibuat untuk sistem pertahanan, untuk melindungi interior Cina yang di bagian selatan tadi itu ya, kalau kita lihat di peta tadi, untuk menghadapi serbuan-serbuan dari utara gitu. Ini panjangnya saja 21.000 kilometer. Jadi tidak heran kalau orang berspekulasi bahwa itu kalau sepanjang itu, segede itu mestinya kelihatan dari bulan. Ya, cuman mungkin dia memang panjang, tapi lebarnya nggak cukup untuk membuat dia kelihatan dari bulan gitu ya. Panjangnya sih iya. Panjangnya 21 kali panjang Pulau Jawa, jadi lumayan itu ya. Makanya disebutkan keajaiban gitu ya. Kalau panjangnya cuma sekota Bandung mungkin nggak dianggap ajaib kali ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang menarik adalah bagaimana sih pembangunannya, sama dengan struktur-struktur yang juga luar biasa ya, seperti piramid kayak gitu. Lalu kemudian gereja-gereja Gothic di Eropa itu ya. Lalu kemudian struktur-struktur yang dibangun oleh Romawi. Ini juga menimbulkan tanda tanya, ini ngebangunnya gimana gitu. Tapi kita bisa lihat di sini materialsnya gitu ya. Materialsnya kayaknya memang brick, sehingga kita bisa membayangkan bahwa ini memudahkan ketika harus membawa si materials ini sampai ke tempat di mana tembok ini akan disusun gitu ya. Tapi nah, kalau teman-teman perhatikan ini di foto kiri ini ya, ini untuk sampai ke tembok Cina ini orang harus jalan dulu 2 jam gitu ya. Nah, saya membayangkan dulu itu buruhnya bawa materialsnya itu, kita aja jalan 2 jam itu, kita aja bawa badan aja udah susah. Karena ini nanjaknya tuh nanjak banget gitu loh. Karena memang di tembok ini prefer dibikinnya di on higher ground gitu ya, jadi di tempat yang lebih tinggi, sehingga mungkin bagus sebagai sistem pertahanan alami juga gitu. Kalau musuh mau lewat situ harus nanjak dulu, keburu capek, di tempat ujungnya malah ketemu tembok gitu ya. Tapi kita yang mau mencapai ke tembok ini harus menghadapi tantangan alam yang juga berat gitu. Harus berjalan terlebih dahulu. Nah, ini Pak Dekan kita dulu ya. Untuk menempuh ini juga berat nih. Ya tentu saja kalau sekarang ya
ada kereta gantung gitu ya. Jadi kalau kamu nggak kuat, kamu boleh naik kereta gantung, kemudian sampai ke 1 atau 2 tower yang memang sudah dikondisikan gitu ya. Jadi ini kan tembok, lalu kemudian ada tower, lalu kemudian tembok lagi, lalu kemudian ada tower lagi, terus begitu seterusnya. Ada 1 atau 2 tower yang kemudian dikondisikan bisa dicapai dari bawah dengan menggunakan kereta gantung. Tapi satu bayarnya mahal dan kedua nggak keren gitu kalau sampai ke bagian situ pakai kereta gantung gitu kan. Jadi kita pilih jalan kaki. Nah ini ketika jalan kaki itu yang kebayang adalah dulu buruh-buruhnya ketika tenaga kerjanya gitu ya, ketika membuat atau membangun tembok ini itu bawa materialnya gimana caranya. Kan dulu nggak ada jalan yang mulus seperti ini, yang kemudian ada stairs-nya gitu ya. Pada saat dibangun pastinya ya jalan alam aja. Mungkin harus membuka semak-semak juga gitu ya, menumbangkan pohon juga, sambil as well as pada saat yang bersamaan bawa material gitu. Jadi kebayang susahnya kayak gimana gitu ya. Nah, kita teruskan perjalanan kita dari sini. Ya ini tembok yang membentang ya. Untuk jalan kaki aja teman-teman perhatikan nih kursornya. Untuk jalan kaki aja segini, ini berapa kilometer gitu ya. Ini membelah bukan membelah sih, meniti di kemiringan bukit gitu ya. Nah, coba lihat ini sampai di ya ini tidak ada berhentinya sampai 21.000 kilometer tadi itu. Jadi kebayang gitu ya, ini suatu struktur yang extraordinary banget, luar biasa banget. Dan ngebangunnya nggak bisa kilat gitu loh, ya lama gitu ya. Nah, tentu kalau zaman sekarang udah nggak relevan gitu ya, karena serangan zaman sekarang ini sudah melibatkan teknologi yang lebih canggih lagi, ya orang bisa menembakkan rudal gitu melampaui tembok ini atau bisa menjatuhkan bom dari udara gitu ya. Tapi untuk masa tahun-tahun itu ketika ini dibuat, dia berhasil untuk menghalau musuh-musuh Cina, ya, menahannya untuk tidak memasuki bagian yang merupakan bagian yang merupakan ini aman gitu ya. Nah teman-teman coba bayangkan kalau misalnya dulu, ini kita berandai-andai gitu ya. Kalau misalnya dulu Romawi kepikiran bikin kayak gini, Romawi kan bisa ya dia bikin struktur yang seperti ini. Ya, tapi dia bikinnya untuk aqueduct, untuk mengalirkan air, untuk dibikinin jembatan. Dia nggak pernah bikin tembok pertahanan seperti ini. Saya kebayang kalau misalnya Romawi dulu punya inisiatif untuk membuat seperti ini, mungkin dia akan bisa bertahan terhadap gempuran bangsa barbar gitu ya. Dan hasilnya mungkin tidak seperti sekarang gitu loh. Ya, Romawi decline dan pada zaman abad pertengahan itu ya, zaman-zaman Romanes itu kan Romawi sudah tidak terdengar lagi gitu. Sementara Cina sampai hari ini masih bisa bertahan. Kenapa? Salah satunya karena dia bikin tembok ini, gitu loh ya. Nah itu di situ spesialnya. Kalau kita mau lihat, ya ini beberapa detail gitu ya. Ini detail apa namanya? Towernya gitu. Jadi ada tembok yang panjang gitu, terus kemudian ketemu tower. Ini untuk apa? Ini untuk pengamatan satu gitu ya. Jadi dari tower ini kita bisa berdiri di sini dan kemudian menembakin musuh yang ada di luar dari sisi luar dari tembok itu, gitu ya. Itu salah satunya. Ini ya. Jadi ini tembok utamanya. Yang bagian bawah ini tembok utamanya disusun dengan batu-batu yang lebih besar, ya, mungkin stone ini. Nah, kemudian brick disusun di atasnya dengan memberikan celah-celah di beberapa bagian. Ini bisa digunakan oleh pemanah, ya, pelempar tombak di sini untuk menghalau musuh. Kalau musuh bisa manjat ke sini juga, nanti dari sini dituangin air panas atau apa gitu ya, pasti dia akan terhalau gitu. Nah ini kalau kita berdiri di towernya, maka
panjangnya si tembok Cina ini akan terbentang di hadapan kita dan di belakang kita sampai jauh, sampai ke ketinggian bukit-bukit di bagian belakangnya, turun lagi dan terus sampai beribu-ribu kilometer di bagian belakang dan di bagian depannya, gitu ya. Makanya disebut sebagai keajaiban, salah satu keajaiban dunia, gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan ini, ya, coba lihat, mirip lengkung Romawi ya, mirip Roman Arc ya. Nah, apakah Arc-nya Roman itu ada inspirasinya dari sini gitu ya? Saya nggak tahu. Nah, itu bagian dari teman-teman untuk mencari tahu sendiri gitu. Ya, nanti siapa tahu kalian ambil studi lanjut, lalu kemudian membahas struktur-struktur di dunia yang terkenal ini, lalu kemudian lihat kemiripan-kemiripan ini, lalu kemudian dikaji gitu ya. Kalau hubungan dari sini ke barat ya ada melalui Silk Road ya, Jalan Sutra. Pasti kamu sudah belajar mengenai itu waktu SMP ya atau SMA ya, Silk Road ya. Kitaro bikin lagu yang bagus banget tuh, Silk Road. Nanti abis ini search di YouTube atau di Spotify ya, terus puter itu, membayangkan bagaimana suasananya ketika masa kejayaannya Jalan Sutra itu ya. Ini bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya ini bisa dipergunakan untuk mengawasi musuh gitu ya yang datang. Nah, perhatikan ini. Jadi bagian dalamnya itu dari tower-towernya ini tower-tower yang ini ya. Bagian dalamnya itu kopong gitu loh. Kok kopong sih, apa sih istilah resminya gitu ya. Nah, jadi bagian dalamnya itu berongga. Nah, rongga-rongganya itu seperti ini. Jadi bisa dipergunakan untuk orang beraktivitas lalu lalang gitu ya. Perhatikan cara menyusun batanya. Ini lengkung ini tidak didapat dengan lengkung beton seperti kalau kita buat di masa sekarang gitu ya. Ini didapat dengan lengkung yang menggunakan teknologi lengkung seperti lengkung Romawi ini. Ya, mirip-mirip dengan lengkung Romawi. Jadi kalau dibilang lengkung Romawi adalah pelopornya, rasanya enggak gitu ya. Kita sudah kenal ini dari Cina pada era yang juga sangat dini gitu ya. Nah, jadi coba lihat ya, permukaan batanya ini disusun dengan cara seperti ini. Ya. Dari jendela-jendelanya ini kita bisa mengawasi keluar, dan archery bisa memanah orang atau musuh gitu ya yang datang di sisi luar dari tembok Cina ini. Nah, kita beralih ke arsitektur religiusnya yang tadi sempat dijanjikan akan kita bahas gitu ya. Nah, saya balik lagi. Cina ini 34.000 masjid ada di sana gitu ya. Dan di ibu kotanya saja ada 250.000 malahan warga Muslim di ibu kota Cina, di Beijing gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa budaya Islam juga sangat mengaruhi di dalam arsitektur dan budaya Cina. Itu sudah menginkulturasi dari lama, ya. Sehingga kalau kita berbicara mengenai Cina, itu tidak bisa kita lepaskan dari budaya Islam, gitu loh. Karena pengaruhnya cukup besar. Kalau berbicara Islam juga nggak bisa kita menafikan fakta bahwa dia punya pengaruh yang cukup besar di Cina. Nah, ini saya mau cerita tentang masjid tertua di Beijing gitu ya. Nah, ini adalah Masjid Niuji. Masjidnya terletak di Beijing, di ibu kota China. Ya, dibangunnya udah awalnya sih mestinya udah 1000 tahun yang lalu gitu ya. Jumlahnya di sana, ya tadi sudah disebutkan ya, ada sampai lebih dari 200.000 jiwa.
Dan arsitekturnya memperlihatkan campuran desain khas Tiongkok Islam. Di Cina, ya, maksudnya di Beijing gitu, kampung muslimnya itu terfokus di sekitar Masjid Niuji ini, gitu. Jadi komunitas muslimnya tuh ada di bagian kota yang di sini. Kita harus masuk ke satu kantong tersendiri yang jaraknya agak jauh dari jalan utama gitu ya. Ada jalan utamanya, main road-nya si Beijing itu, lalu kemudian kita masuk ke jalan yang dulunya dipergunakan untuk perdagangan sapi, makanya namanya Niuji gitu loh. Ya, oke. Nah, ada cerita lucu nih. Cerita lucu. Jadi kalau kita nyari Niuji, kita nggak akan nemu dengan mudah. Kendala bahasa juga. Nah, di ujung jalan kita ketemunya ini gitu loh. Ya. Nah, ini kan arsitekturnya Arabik banget. Ya, ada kubahnya, ada ya elemen-elemen yang kalau di tanah air, coba teman-teman perhatikan, lihat kursor saya yang ini gitu ya. Nah, ada pointed arc-nya ini. Kalau di tanah air, kita mungkin akan membayangkan bahwa oke, ini masjid gitu loh. Jadi ketika teman-teman datang ke sini dan teman-teman kan tidak bisa baca aksara Cina yang ini gitu ya. Jadi kalian akan masuk ke gedung di ujung jalan ini, ya, di dekat jalan utama, di jalan utama ini, di jalan utama yang mau masuk ke arah Niuji, lalu kemudian kita sangka ini adalah masjid. Ternyata bukan, ini adalah restoran gitu. Sudah banyak orang tertipu, gitu ya. Jadi dari sini kita harus jalan dulu, masuk melewati jalan sapi yang tadi itu. Nah, baru kita ketemu dengan Masjid Niuji yang ini. Ini masjidnya cukup besar karena yang saya foto ini hanya gate-nya aja gitu ya. Ya, jadi kira-kira seperti itulah. Makanya jangan keliru, ya. Yang bentuknya Arabik justru adalah restoran, sementara yang bentuknya adalah seperti arsitektur Cina ini, gitu ya. Ini adalah masjid yang sebenarnya, ya. Masjid yang menjadi satu pusat religiusitas bagi masyarakat Muslim di Beijing, gitu ya. Kalian kebayang 250.000 loh, itu bukan jumlah yang sedikit gitu ya, dan pengaruhnya pasti besar di situ. Apalagi kalau memang dia terkumpul gitu ya, sentralistik di sini. Sepanjang Jalan Niuji itu adalah pusat perdagangan halal gitu ya. Jadi makanan halal, restoran-restoran, ya, benda-benda yang bisa dibeli di situ itu benda-benda yang memang Muslim friendly gitu di sepanjang Niuji itu. Kalau nggak bisa bahasa Mandarin jangan khawatir, yang penting bawa handphone yang ada kalkulatornya gitu ya. Kalau mau nawar udah langsung liatin aja berapa yuan gitu ya, nah kasih lihat gini berapa dolar gitu. Tapi dia akan jawab dengan bahasa yang sama pakai handphonenya dia juga kalau mau nawar kayak gitu. Ya, ini suasana di bagian dalamnya gitu ya. Coba lihat busananya gitu ya. Kalau busananya agak mirip dengan yang di tanah air gitu ya. Nah, tapi kalau arsitekturnya Chinese banget. Saya motret ini selepas maghrib ya, selepas maghrib. Tapi karena memang summer, jadi masih terang langitnya. Tapi lampu-lampu ya sudah dinyalakan juga gitu. Ini gate-nya yang ini gitu ya. Lalu kemudian kita masuk di mana? Di courtyard. Jadi ingat-ingat selalu, arsitektur Cina itu banyak sekali pengaruhnya dari konsep-konsep yang kalau kita lihat mungkin selintas adalah konsep defensif gitu ya. Jadi ada satu gerbang yang kokoh, besar, tebal kayak begitu, lalu kemudian menuntun kita untuk masuk, lalu di dalamnya courtyard gitu. Ini sama gitu. Ada courtyardnya juga, lalu kemudian masjidnya
masuk melalui, nah ini dia ya, ini ruang utama dari masjidnya. Setelah courtyard, oke, ya setelah courtyard kita masuk ke masjidnya, gitu. Nah mungkin interiornya seperti apa, kita coba lihat dari, nah satu kali pernah dikunjungin juga nih oleh Pak Presiden Jokowi ya. Jadi kita coba lihat di tampilan yang ini. Nah, menyampaikan apresiasi kepada pengurus masjid atas pelayanannya kepada umat muslim Indonesia yang berada di Beijing. Saat tiba di masjid, Presiden Jokowi langsung berwudu dan menunaikan ibadah sholat tahiyatul masjid. Dalam kunjungan ini, Jokowi mengagumi kemegahan dan keindahan Masjid Niuji. Masjid ini dibangun pada tahun 966 Masehi pada masa dinasti Liao dan merupakan pusat komunikasi Muslim di Beijing yang jumlahnya mencapai 250.000 jiwa. Menurut Jokowi, masjid ini adalah simbol kehadiran Islam sebagai agama yang ramah, toleran, dan damai. Jokowi juga menyampaikan apresiasinya kepada Imam Masjid Niuji, Imam Ali Yang Gunjun, dan Ketua Asosiasi Islam Tiongkok Yang Faming, karena telah melayani umat Islam Indonesia yang berada di Beijing. Jokowi menyerahkan kaligrafi surat Al-Fatihah khas Mushaf Nusantara, kopiah dan sarung untuk mengenalkan tradisi dan keakhasan Islam Indonesia. Menurut Jokowi, umat Muslim Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan bersejarah sejak abad ke-15 ketika umat Muslim Tiongkok masuk dan berdagang di Indonesia. Jumlah Muslim di Tiongkok mencapai 23 juta umat dengan 34.000 masjid yang tersebar di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok mendukung kegiatan umat Muslim di negeri tirai bambu dan menjalin kerjasama dengan negara Arab dan Islam. Ternyata memang hubungan antara Tiongkok dengan Indonesia ini juga dimulai pada abad 15 yang lalu, yaitu Muslim China datang ke Indonesia berdagang abad 15. Kemudian mendarat saat itu di Jawa, di Lasem, dan di tempat-tempat yang lain di Indonesia, di Palembang. Sehingga hubungan itu sebetulnya sudah lama antara Indonesia dan Tiongkok. Demikian news update, sampai jumpa. Yang besar Presiden Joko Widodo juga. ya. Sedikit gambaran bagaimana interiornya ya dari masjidnya Niuji ketika dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo pada beberapa waktu yang lalu, gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat dari itu semua, gitu ya. Legasinya apa sih sebenarnya dari arsitektur Cina ini terhadap perkembangan arsitektur di mana-mana tempat, khususnya di tanah air ya. Oke, nah kalau kita lihat di Indonesia ada, nggak cuma di Indonesia sih ya, di Asia Tenggara, bahkan di seluruh dunia itu banyak kali timbul pecinan gitu ya, atau Chinatown. Nah, Chinatown ini kemudian menyertakan arsitektur yang diambil benar-benar asalnya dari negeri Cina ini ya, dari asalnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada bentuk-bentuk bangunan yang sering kita temui di pecinan gitu ya.
Ini atap-atap model begini yang jarang dijumpai di Indonesia gitu ya. Nah, ini. Nah, yang paling sering ditemui di Indonesia adalah yang seperti ini. Ya, atap model Ngangsam. Atap model ini sering dipakai di daerah-daerah pecinan di Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan, ya, tritisan bagian sampingnya tidak begitu besar, tritisan bagian depannya juga tidak begitu besar. Gitu. Ya, saya tidak terlalu mengerti ya kenapa bagian ini yang paling sering ditemui di Indonesia. Karena Indonesia kan sebenarnya curah hujannya sangat tinggi gitu ya, dan bukan seperti 4 musim seperti di Cina gitu. Ini mungkin agak akan lebih bagus kalau yang dipakai adalah kalau dari sisi atapnya gitu ya, adalah yang seperti ini gitu. Ya tapi pada kenyataannya itu yang kita lihat di Indonesia. Nah, banyak sekali pecinan-pecinan gitu ya, yang kemudian menerapkan arsitektur seperti yang ada di gambar ini, atau yang teman-teman lihat diterapkan di kota terlarang tadi itu ya, itu juga ada diterapkan di Indonesia. Misalnya ini gitu ya. Kalau kalian lihat ini model-modelnya akan terasa seperti di Cina beneran gitu ya. Tapi ini Sampokong di Jawa Tengah, di Semarang, gitu ya, dibangun untuk mengenang Laksamana Cheng Ho, terkenal banget itu kan, yang pernah datang sampai ke Nusantara gitu. Cheng Ho ini bagian dari orang Cina Muslim gitu ya, jadi dia datang ke Indonesia, ke Nusantara, kemudian di lokasi tempat mendaratnya itu dibangunlah bagian yang ini gitu ya. Nah, dengan pola yang hampir sama seperti pola-pola arsitektur Cina dibangun. Kalau kalian lihat di sini, ini ada gerbangnya gitu ya. Ada gerbangnya yang kokoh, besar, tebal gitu ya. Ini Cheng Ho-nya yang ini, patungnya. Nah, ini gerbangnya seperti ini. Lalu kemudian setelah gerbang itu ada apa? Ada courtyard. Polanya sama ya. Ada courtyard yang kita bisa menikmatinya dari sini ya. Nah, dibangun dengan cara seperti yang kalian lihat ini gitu ya. Apa namanya? Jurai-jurainya melengkung kayak gitu ya, khas arsitektur China. Kemudian ada perbedaan kemiringan dari atapnya. Ini bagian atap yang ditumpuk kayak gitu. Benar-benar seperti kalau kita lihat di Cina betulan. Saya waktu ke sini, waktu ke Sampokong ini, karena ditunjukkan oleh rekan gitu ya, dan rekan ini mempromosikan bahwa ini benar-benar kayak di Hong Kong loh. Wah, saya kan jadi penasaran. Wah, saya udah pernah ke Hong Kong, tapi apakah benar-benar ini kayak di Hong Kong? Nah, kemudian datang ke sini. Wah, ini benar-benar iya. Ya, jadi arsitekturnya benar-benar memang menggambarkan seperti arsitektur Cina pada tempat yang aslinya gitu ya. Nah, sekarang tempat ini dijadikan tempat peringatan atau pemujaan atau persembahyangan. Nah, untuk mengenang juga masyarakat, untuk mengenang juga Cheng Ho gitu sebagai salah satu tokoh besar yang pernah datang dan membawa pengaruh Cina ke tanah air gitu. Mungkin teman-teman akan bingung gitu ya, ini Cheng Ho kan Laksamana, dia kan pelaut, datang kok mendirikan bangunan kayak begini kok di tengah kota gitu ya. Nah, harus diingat bahwa Pulau Jawa itu terus-menerus mengalami pendangkalan ke arah utara gitu ya. Jadi yang dulunya pantai, sekarang malah jadi ke tengah kota gitu loh.
Ya, pantainya terus saja bergerak maju sampai ke ujung utara sana, sehingga pada akhirnya ya makin lama ternyata lokasi ini menjadi jauh dari pantai gitu. Nanti makin lama pantainya akan lebih jauh lagi, nggak tahu. Suatu saat jangan-jangan nanti nyambung dengan Kalimantan kali ya. Tapi ya kira-kira seperti itu. Ya, jadi kita mau lihat legasinya, tadi sudah saya tunjukkan legasinya di Chinatown ada, di bangunan perziarahan juga ada, dan sebenarnya ada banyak pengaruhnya yang lainnya yang mungkin tidak bisa dilihat dengan mudah gitu ya, dengan langsung mentara gitu, tapi ada beberapa bagian yang detailing yang kemudian lebih tersembunyi gitu ya, yang harus kita amati secara lebih mendalam. Tapi kira-kira itu yang mau disampaikan, oke ya, dari perkuliahan kita ini gitu. Nah, saya stop presenting. Waktu kita sebenarnya sudah terlewat hampir 20 menit ya. Rupanya panjang juga nih mengenai arsitektur China. Dan memang harusnya ini disampaikan dalam 2 kali pertemuan kayak gitu ya, atau 3 kali bahkan kalau dibahas dengan lebih mendalam. Tapi kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasannya gitu ya. Pada minggu mendatang kita akan lihat pengaruhnya, karena di sini kan kebudayaan yang awal gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat di kebudayaan-kebudayaan yang menyertai dia gitu, yang menyusul dari kebudayaan Cina ini. Dari Cina ini kan kemudian spread gitu ya kebudayaannya, bahkan sampai ke Nusantara. Nah, nanti kita akan lihat pada minggu-minggu mendatang bagaimana pengaruhnya dari Cina ini ketika dia berinkulturasi dengan arsitektur di Jepang. Mungkin pada minggu depannya lagi kita lihat di Vietnam atau di Korea gitu ya. Saya yakin kalian akan lebih bersemangat ketika membahas mengenai Korea karena kalian semua penggemar Blackpink dan BTS. Oke, ya, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, karena tidak ada pertanyaan, jadi nah teman-teman silakan hidupkan kamera dulu. Kita akan ambil foto bersama sebagai bukti dari kuliah kita yang sudah terselenggara ini. Ayo, pada hidupkan kamera. Ya, Rizky udah, Lani udah, Fuza juga, Nurul. Siva belum nih, Siva. Ayo hidupkan dulu. Enjang belum kelihatan nih saya. Ya, makasih Daniel juga udah hidup. Ya, Enjang juga udah hidup. Nah, Hilman nih. Hilman ada nggak di situ? Man, hidupin Man. Ada Pak. Cepatan Man, hidupin. Belum kelihatan. Afifah udah, makasih. Brian udah. Kak Sarah kemana nih? Sarah belum hidupin. Ya, berikan jempol semua. Dan saya foto ya, 1, 2, 3. Makasih banget. Ya, kalian boleh leave, tetap sehat semua. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oke.